Halo semua, jumpa lagi di Kustia Med Channel bersama Bunda Nurul. Kali ini kita akan mempelajari tentang nilai mutlak. Nilai mutlak sering disebut sebagai harga mutlak. Nah, untuk memperjelas materi kali ini, amatilah garis bilangan berikut ini. Jarak dua buah titik pada garis bilangan akan selalu bernilai positif. Nilai jarak tersebut dapat diperoleh dengan melakukan pengurangan. Misal, kedua titik tersebut adalah titik A dan B, maka jarak kedua titik diperoleh dari A dikurangi B atau B dikurangi A. Karena jarak harus positif, maka nilai A dikurangi B atau nilai B dikurangi A itu harus positif. Nah, agar nilai tersebut positif, maka dibuatlah pengurangan tersebut dalam tanda mutlak. Contoh ya, pada garis bilangan ini, kita lihat bahwa jarak 0 menuju ke 1 itu ya 1 lompatan. Kemudian jarak 0 menuju negatif 1 itu juga 1 lompatan. Sehingga terlihat bahwa jarak itu tidak pernah negatif. Sehingga muncullah tanda mutlak. Untuk lebih jelasnya, nah kita simbolkan nilai mutlak dari besaran X itu dinyatakan dengan mutlak X. Nah, tanda mutlak itu kurang lebih seperti garis depan dan garis belakang mengapit nilai X. Itu adalah nilai mutlak dari besaran X. Masuk di contoh 1. Pada garis bilangan, tentukan jarak titik A 12 dan 7, B negatif 4 dan 5. Pada soal A, jarak 12 dan 7 berarti 12 dikurangi 7 di dalam tanda mutlak, sehingga hasilnya mutlak 5. Kalau mutlak 5 berarti hasilnya tetap 5. Untuk yang B, jarak negatif 4 dan 5 adalah negatif 4 dikurangi 5 di dalam tanda mutlak, sehingga nilainya adalah mutlak dari negatif 9. Hasilnya tetap 9 karena jarak tidak boleh negatif. Makanya di situ muncul tanda mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak f(x) sama dengan mutlak x, sehingga f(x) menjadi dua penyelesaian. X positif untuk lebih besar 0 dan negatif x untuk kurang dari 0. Nah, di contoh 2 ada f(x) sama dengan mutlak x. Tentukan nilai f4 dan f negatif 2. Sehingga kalau nilai f(x), nah di situ f4, otomatis x-nya positif 4 karena tetap x untuk lebih besar 0. Nah, bagaimanakah dengan f negatif 2? Karena negatif 2 itu kurang dari 0, sehingga penyelesaiannya adalah negatif x. Sehingga negatif dalam kurung negatif 2. Sehingga hasilnya adalah positif 2. Gimana? Lumayan mudah kan untuk memahami nilai mutlak. Jadi intinya nilai mutlak itu tidak boleh negatif. Untuk di contoh berikutnya, misal contoh 3, diketahui f(x) sama dengan x min 5 di dalam tanda mutlak. Tentukan nilai f7 dan f2. Nah, di sini kita tentukan dulu bahwa x min 5 untuk lebih besar 0, maka x-nya lebih besar 5. Jadi x min 5 lebih besar 0, kemudian x lebih besar negatif 5-nya pindah perwas kanan menjadi 5, sehingga x lebih besar 5. Itu untuk yang positif.
Bagaimanakah untuk yang negatif? Berarti kalau negatif X, sedangkan di situ nilai X-nya sudah berganti menjadi X-5, berarti negatif kali dalam kurung X-5, sehingga hasilnya negatif X plus 5 kurang dari 0, sehingga negatif X kurang dari negatif 5 dan X kurang dari 5, karena kanan kiri punya negatif, jadi negatifnya bisa dihilangkan. Nah, sekarang kalau X lebih besar sama dengan 5, itu berlaku untuk yang F7, karena 7 itu lebih besar dari 5, sehingga F7 berarti tinggal masukkan X-5, X-nya diganti 7, sehingga 7-5 sama dengan 2. Bagaimana untuk F2? Karena 2 ini kurang dari 5, berarti kita pakai rumus yang negatif. Min X plus 5, X-nya 2, berarti min 2 plus 5 sama dengan 3. Nah, untuk memperjelas lagi, kita masuk di contoh 4. Nah, di contoh 4 ini, tentukan penyelesaian persamaan mutlak X sama dengan 2. Tadi kalau nilai mutlak itu 1 positif, 1 negatif, sehingga penyelesaiannya kalau mutlak X itu sama dengan 2, berarti untuk X lebih besar 0 ya X-nya tetap 2. Kalau untuk X kurang dari 0, berarti negatif X sama dengan 2, sehingga X-nya sama dengan negatif 2. Lumayan bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita harus lebih banyak berlatih mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan nilai mutlak. Nah, ini masih ada contoh lagi. Nah, ini tadi berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,2. Dalam penulisan himpunan penyelesaian, kita harus menuliskan yang lebih kecil dahulu, baru yang lebih besar. Karena min 2 itu lebih kecil dari 2, sehingga penyelesaiannya adalah negatif 2,2. Masuk di contoh 5. Tentukan penyelesaian persamaan dari 2x min 1 dalam tanda mutlak sama dengan 5. Berarti yang perlu kita ingat tadi adalah mengerjakan dengan dua cara, yang satu positif, yang satu negatif. Kita selesaikan yang positif dulu. 2x min 1 tetap ya positif, langsung disama dengankan 5, sehingga 2x sama dengan 5 plus 1. Min 1 pindah ruas ya jadi plus 1, sehingga 2x sama dengan 6 dan x-nya sama dengan 3. Bagaimana untuk yang negatif, yang kurang dari 0? 2x min 1-nya dikalikan negatif terlebih dahulu, sehingga hasilnya negatif 2x plus 1 sama dengan 5. Negatif 2x sama dengan 5 min 1, karena di ruas kiri itu plus 1, sehingga pindah ruas menjadi negatif 1. Sehingga min 2x sama dengan 4 dan x-nya ketemu negatif 2. Ya, karena 4 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,3, karena kita nulisnya dari yang kecil terlebih dahulu. Nah, contoh terakhir di contoh 6. Penyelesaian persamaan dari nilai mutlak 5 min 2x sama dengan 3. Langkahnya sama seperti contoh 5 tadi. Kita selesaikan yang positif dahulu, yang lebih besar 0, sehingga 5 min 2x tetap disama dengankan 3, sehingga min 2x sama dengan 3 dikurangi 5. Jadi min 2x sama dengan min 2 dan x-nya sama dengan 1. Sama ya seperti contoh 5 tadi. Untuk yang negatif juga sama, 5 min 2x-nya kita kalikan negatif dulu, sehingga didapatkan min 5 plus 2x sama dengan 3, sehingga 2x sama dengan 3 plus 5, karena di ruas kiri dia min 5 pindah jadi plus 5. 2x sama dengan 8, sehingga x sama dengan
4. Maka penyelesaiannya adalah 1,4. Ingat ya, nulisnya dari yang terkecil. Nah, sudah cukup untuk pembahasan dari materi nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Saksikan di Kustiamed Channel untuk materi berikutnya. Terima kasih.